Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang lato-lato. Ini sebuah permainan yang sekarang sedang ngetren ya. Dan permainan ini ternyata baru saja ya ada informasi di media sosial yang juga sudah menjadi pemberitaan bahwa ada satu kasus ya, akibat bermain lato-lato anaknya mengalami luka pada wajah dan mata. Nah, seperti apa kemudian ya ini dampak negatif dan positif dari lato-lato, kita akan bahas dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, permainan lato-lato ini sebenarnya sudah dikenal bahkan di Amerika Serikat pada tahun 1970. Namun saat ini Amerika sudah melarangnya karena waktu itu menimbulkan korban jiwa. Lato-lato yang dimainkan di Amerika Serikat kala itu menggunakan bandulnya adalah dari kaca. Sehingga ketika itu pecah, maka itu akan kemana-mana itu pecahannya. Dan ternyata kemudian mengenai orang. Dan ketika kemudian menimbulkan korban jiwa, maka pemerintah secara resmi melarang permainan lato-lato. Nah, lalu di Indonesia itu sempat ngetren sebelumnya pada tahun 90-an. Tapi kemudian hilang dan baru muncul lagi pada tahun 2023 ini. Dan betul-betul ini dimainkan oleh begitu banyak orang, baik anak-anak maupun dewasa ya. Dan ada sensasi di mana ini dua bola dari kayu, kemudian diikat dengan tali, kemudian itu diadu satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan bunyi etek-etek begitu. Dan itu ternyata kemudian mengakibatkan mungkin keasikan tersendiri sehingga kemudian ini menjadi ngetren. Nah, lato-lato sendiri sebenarnya dia permainan yang kalau secara dampak positif itu bisa sangat bagus loh untuk anak-anak. Ya, pertama, saat ini permainan lato-lato ternyata mampu mengalihkan anak-anak kita dari gadget. Nah, saking ini populernya sampai di Kabupaten Sidoarjo ada lomba memainkan lato-lato selama 2 jam. Satu anak ada tuh selama 2 jam tiada henti dan dia adalah pemenangnya. Hadiahnya adalah seekor kambing. Jadi bayangkan sampai dibikin lomba seperti itu. Jadi memang ini membuat setiap anak punya perhatian. Dan akhirnya ketika anak-anak ini memiliki perhatian tadi, dia ini mampu mengalihkan sejenak ya dari kecanduan gadget atau dari gadget anak-anak yang sekarang memang terpaku ya aktivitas mereka itu pada gadget. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah sebenarnya ini bisa healing loh. Karena ketika memainkannya bersama teman-teman dan ketika asik tadi, itu akan menimbulkan rasa sensasi senang. Mereka tertawa-tawa ya. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya bisa memicu adrenalin kan, di mana anak-anak ini akan punya kompetisi ya. Merasa mau bagus-bagusan, mau lama-lamaan gitu ya dengan teman sepermainannya. Karena permainan ini dimainkan bisa sendiri tapi banyak yang memainkan beramai-ramai. Dan ketika bermain beramai-ramai ini bagus loh tuh anak-anak, karena secara sosialisasi anak-anak emang penting. Ya, penting banget bersosialisasi dengan teman sebayanya. Dan lato-lato ini bisa menjadi fasilitas ya bagi anak-anak kita untuk ngumpul, main bareng-bareng. Nah, yang keempat adalah sebenarnya permainan lato-lato ini ketika dia membenturkan satu dengan yang lainnya itu membutuhkan konsentrasi. Jadi anak-anak ini belajar untuk melatih konsentrasi. Nah, kemudian juga dia punya jadi bentuk di mana ada namanya tuh secara motorik dengan kognitif. Jadi antara gerakan dia dengan fungsi otak dia untuk berpikir itu tuh terlatih. Jadi itu kan ada motorik halus juga. Jadi ketika terlatih itu tuh sebenarnya bagus bagi anak-anak gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sesungguhnya positif ya. Nah, yang sekarang kemudian mesti diwaspadai apa? Karena memang punya efek negatif. Nah, pertama, efek negatif itu terjadi ketika usia anak belum pas untuk memainkannya. Karena yang memainkan ini sebenarnya kalau menggunakan teori ya, anak-anak tuh baru mengerti aturan-aturan main seperti itu, sebuah permainan seperti itu ketika usianya
8 tahun. Jadi harusnya minimal gitu ya berusia 8 tahun atau 8 tahun ke atas. Itu biasanya adalah sesuatu yang aman. Di situ anak-anak sudah bisa belajar tentang ini permainan ini kalau saya mainkan seperti apa, kemudian apa yang kemudian bisa berdampak. Kenapa? Salah satunya adalah ketika memainkan dibentur-benturkan terus dan semakin kencang itu kan menimbulkan sensasi untuk terus-menerus. Nah, kalau benda ini yang dibenturkan ternyata nggak kuat kayu ini, kemudian pecah, maka bisa membuat cedera pada anak. Cedera wajah yang mengenai wajah dan yang bahaya dan mengenai mata. Dan ini sudah ada korban terjadi di Kabupaten Kota Baru di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, di mana ya kasusnya itu anak ini sampai harus operasi untuk mengambil serpihan-serpihan dari lato-lato yang pecah tadi ya, bola kayunya tadi. Nah, itu adalah salah satu bahaya. Nah, bahaya yang kedua adalah ketika anak memainkan secara terus-menerus. Jadi kan dia penasaran nih terus tuh kayak candu gitu ya. Untuk bertahan, apalagi ada kompetisi tuh dengan teman-temannya. Nah, itu bisa mengakibatkan cedera juga pada tangan. Misalnya pembengkakan. Karena sesuatu yang berlebihan bagaimanapun tuh nggak baik gitu ya. Nah, kemudian tali kan itu dihubungkan dengan tali ya. Kalau talinya kemudian tidak kuat, maka itu akan berdampak apa? Akan berdampak terlepas tadi. Ketika terlepas, maka bola ini walaupun tidak pecah, tapi berpotensi mengenai anak lain. Ya pada saat bermain ya bisa kena kepala jadi benjol, bisa kena bagian-bagian lain daripada anak yang sangat berbahaya. Nah, itu kalau tali ya kemudian lepas. Nah, yang terakhir yang juga patut untuk dipertimbangkan ya, permainan ini ya itu kan bisa dimainkan dengan teman-teman. Nah, jangan-jangan nih pada saat bermain ada perselisihan, itu juga bisa menjadi alat pukul yang bisa digunakan oleh ya anak-anak gitu ya. Jadi memang itu ya kenapa kemudian permainan ini memang penting untuk diawasi. Oleh karena itu saya menyarankan satu, pastikan anak Anda minimal 8 tahun usianya ya untuk melakukan permainan lato-lato. Kedua, pastikan bahwa alat yang Anda beli itu alat yang berkualitas, mulai dari kayu yang tak mudah pecah, tali yang tak mudah terlepas, itu harus dipastikan. Yang ketiga adalah perlu pengawasan. Ya, ini perlu diawasi oleh orang dewasa di sekitar anak. Dan yang keempat adalah bahwa anak-anak ini harus dibimbing gitu ya, agar tadi kalau kemudian terjadi perselisihan untuk tidak memukul, kemudian juga perlu ada ya anak-anak ini tuh ketika bermain lato-lato ini harus ada aturan main. Maksudnya ada aturannya disepakati dengan orang tua agar tadi mereka tidak berlebihan dalam memainkan sehingga justru membahayakan mereka secara fisik ya. Tetapi bahwa permainan ini adalah unik, kemudian jenis permainan tradisional ya Indonesia, kemudian juga mampu mengalihkan anak-anak dari gadget, kemudian bisa melatih tadi motorik, maka sebenarnya permainan ini tetap punya manfaat, bisa dimainkan, hanya perlu diwaspadai oleh orang tua sebagaimana tadi dibahas dalam video ini. Demikian video ini, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.